pijakan aja lah di Arab yang nggak ngerti apa-apa nanti. Iya kan? Nah, kita mendirikan masjid di sini, rangkanya buyut itu di sini tuh Islam. Islam ini bentuk. Karena apa? Dulu bikin sapi disembah sapinya, bikin kerbau disembah kerbonya. Itu bukan Rasulullah SAW untuk menerima rahmat. Artinya rahmat itu dari tentram di alam. Diciptakan suruh menyebarkan 2 kalimat saja dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Cuma Indonesia punya 3. Apa penyakitnya 3? Kudis, urat, kutil. Itu biangnya namanya kuman. Kudis kurang disiplin. Kalau disiplin, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wajib tidak percaya kalau ada nabi yang baru. Tapi kenapa ada nabi yang baru banyak pengikutnya? Tidak disiplin. Disiplin, wajib tidak percaya kalau ada nabi baru, tapi juga jenggotnya panjang, masuk bodoh. Sekalipun sorbannya kayak Batman juga jangan dipercaya. Iya, ini kurang disiplin Indonesia. Takut atasan, tidak takut Tuhan. Terjadilah demikian. Kurang rapi segala sesuatu. Kalau ada masalah bikin tim. Tim sudah banyak masalah nggak selesai. Iya kan? Kutil kurang teliti. Kalau kita belum mengetahui jelas, jangan cerita. Ini ada tabrakan doang, hubungan darah masyarakat. Wartawan mau ngambil gambar aja susah. Kata wartawan, minggir, saya bapaknya korban. Namanya bapaknya dikasih jalan. Nyampe di tempat kecelakaan dia pucat, yang ketabrak anak monyet. Saya bapaknya korban, bapaknya monyet kamu. Nah, karena kurang teliti. Sebenarnya kalau saya belum tahu, jangan ngaku-ngaku dulu. Sekarang banyak yang nggak ngerti ngaku-ngaku. Saya pintar. Makan anak monyet. Bapaknya monyet. Biangnya namanya kuman apa? Kurang iman. Jadi penting. Habis kita tadi diteruskan lagi Rasulullah dengan 2 kalimat syahadat semua masuk Islam. Masjid Keramat Ki Trusmi berlokasi di Kampung Dalem, Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di dalam komplek ini terdapat masjid yang dibangun oleh Ki Trusmi. Saat ini, komplek tersebut menjadi salah satu cagar budaya yang menyimpan berbagai bukti peninggalan sejarah syiar Islam di zaman Sunan Gunung Jati. Komplek makam Buyut Trusmi merupakan tempat penjarahan yang dibangun pada tahun 1481 oleh Ki Buyut Trusmi. Ki Buyut Trusmi adalah Mbah Kuwu Cirebon yang merupakan paman Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mbah Kuwu adalah Pangeran Walang Sungsang atau Prabu Cakrabuana, Raja pertama Kesultanan Cirebon. Beliau adalah putra sulung Sri Baduga Prabu Siliwangi dengan Nyi Mas Subang Larang, sekaligus kakak kandung Nyi Mas Rara Santang. Atap masjid ini terbuat dari sirap berbentuk 5 numpang 3. Pada bagian puncak dihiasi kemuncak atau molo. Konstruksi atap didukung oleh 4 suku guru. Tiang ini berbentuk persegi dihiasi dengan ukiran flora dan fauna berbentuk ular dan macan. Mustaka pada puncak atap ruang utama masjid ini terbuat dari tanah liat bakar.
Pada bagian dasar mustaka, terdapat hiasan pilingan berbentuk pucuk daun di tiap 4 sudutnya yang menjuntai ke atas, motif hias ceplok bunga di tiap 4 sisi permukaan, dan motif hias daun yang terdapat di bawah motif hias ceplok bunga. Pada bagian atas mustaka, terdapat hiasan pilinan berbentuk pucuk daun di tiap 4 sudutnya yang menjuntai ke atas, motif hias ceplok bunga, motif hias sulur-suluran majemuk, dan motif hias tumpal. Pada bagian kuncup bunga, terdapat 4 buah hiasan pilinan yang berbentuk kelopak. Bangunan masjid berdinding persegi panjang terdiri dari 2 bagian. Bangunan di bagian barat merupakan bangunan lama yang berukuran 12 x 7 meter. Lantainya terbuat dari bahan keramik dan dinding berlapis batu pualam. Pada dinding utara terdapat 2 jendela, masing-masing berukuran 95 x 48 cm, yang 2 jendela ini mengapit pintu berukuran lebar 7,5 meter dan tinggi 1,25 meter. Pintu-pintu ini berukuran kecil, dengan maksud agar setiap jamaah yang masuk ke dalamnya sekaligus menundukkan kepala bertanda hormat. Mihrab berukuran panjang 1,4 meter dan lebar 0,9 meter dibagi 2 bagian. Bagian atas mimbar terdapat 2 lengkungan dihiasi kaligrafi Arab. Di sebelah timur masjid, pada sisi selatan, terdapat bangunan witana. Bangunan ini adalah tempat sholat pertama yang dibangun sebelum masjidnya. Witana berasal dari kata wiwit ana yang berarti permulaan ada. Konon, bangunan ini yang mula-mula didirikan oleh Pangeran Walangsungsang. Dahulu, Pangeran Walangsungsang mengajarkan agama Islam di tempat ini. Bangunan ini berukuran 3 x 3 meter beratap hundiah. Atap ini ditunjang 4 tiang yang ada pada sudut bangunan. Di sebelah timur bangunan ini terdapat pekulahan, yaitu bangunan tempat mandi dan bersuci. Di sebelah timur sedikit ke utara dari pekulahan merupakan pintu masuk bagian timur atau gapura wetan.